Ada seorang anak remaja yatim piatu, dia namanya kita sebut aja Tina. Tina dari kecil udah tinggal sama om dan tantenya. Karena orang tuanya udah meninggal dari kecil, kebetulan om sama tantenya juga gak punya anak. Jadi nganggep Tina dari dulu anak mereka sendiri, sampai akhirnya di tahun 2001. Om sama tantenya mutusin buat buka panti asuhan, buat ngebantu anak-anak yang terlantar di sekitar rumah mereka. Nah, Om Rino, nama omnya Tina, bikin panti asuhan di daerah Malang. Karena mereka sekeluarga emang tinggal di Malang. Sebenarnya Om Rino sekeluarga ekonominya tinggi, dan jabatannya terbilang bagus, pokoknya bisa terbilang berkuasa lah di daerah Malang. Tapi Om Rino pengen banget untuk buka panti asuhan, karena mereka punya tanah kosong di dekat rumah mereka. Ya sayang banget kan, kalau didimin aja. Akhirnya setelah proses pembangunan kurang lebih 1 tahun, tahun 2002 jadilah panti asuhan punya Om Rino. Di situ, karena Tina masih umur 20 tahun, Om Rino bilang bakal ngasih kerjaan ke Tina untuk jadi pengurus panti. Pokoknya buat bantu-bantu Om sama tantenya ini. Jadi di panti asuhan mereka, ada 9 anak, isinya 1 anak SMP, 1 anak SMA, dan 7 anak seumuran kelas 1-6 SD. Om Rino seneng banget, karena bisa ngebantu mereka semua buat tetap sekolah. Karena ada biaya bantuan untuk anak-anak ini juga kan. Dan Tina juga bisa bantu mereka selama tinggal di panti. Tapi takdir berkata lain, beberapa bulan kemudian, Tina keterima kuliah di Jakarta. Setelah izin panjang ke Om Rino sama tantenya, demi pendidikannya Tina berhenti jadi pengurus panti dan pergi ke Jakarta. Akhirnya 4 tahun berlalu, habis lulus kuliah, Tina balik lagi ke Malang. Dia mau nyari kerja di Malang, dan Tina balik ke panti asuhan Om Rino. Akhirnya dia tinggal bareng di sana sama anak-anak yang lain. Tina seneng banget, karena 4 tahun dia ninggalin panti ini, gak ada perubahan sama sekali. Anak-anak panti juga semuanya masih ngenalin Tina. Dan bahkan kangen banget sama Tina. Tina pun ditawarin lagi sama Om Rino buat jadi pengurus panti lagi, dan itu setuju, karena Tina juga sayang sama peduli sama anak-anak panti di situ. Jadi pantinya tuh ada 2 lantai, 1 lantai ada 4 kamar, totalnya 8 kamar. Anak-anak panti juga sekarang totalnya udah nambah jadi 20 anak, udah lebih banyak dari 4 tahun lalu yang cuma ada 9 anak, jadi 1 kamar isinya 4 anak, karena 1 kamar lagi untuk Tina. Dan ada 1 kamar lagi yang dari dulu gak boleh ditempatin sama Om Rino, katanya sih untuk tempat naruh barang. Nah, malam pertama Tina tinggal di panti, Tina dikasih tahu sama anak-anak kecil di panti ini, ada namanya Tio, Akbar, sama Rudi. Mereka tuh umurnya sekitar 6-7 tahun, dan emang yang paling nakalnya di panti ini, ya kayak anak kecil, laki-laki yang susah diatur, katanya mereka. Mbak Tina tahu gak sih setiap malam kan kamar yang selalu kosong itu, ada suara ketok-ketok tapi dari dalam, yang namanya ditakut-takutin sama anak kecil. Tina gak terlalu respon dong. Dia cuma bilang, ada-ada aja sih kalian. Terus Tina lanjut tidur ke kamarnya. Dia ganti baju, dia mau tidur. Nah kebetulan kamarnya Tina sebelahan sama kamar kosong ini. Sekitar jam 12 malam, bener aja Tina denger ada suara pintu diketok-ketok dari dalam kamar. Akhirnya Tina keluar kamar. Terus pas dia nyari sumber suaranya, ternyata denger dari kamar kosong ini. Tina berusaha buka kamarnya pun gak bisa karena dikunci. Terus diketok-ketoklah sama Tina sambil bilang, "Halo, ada siapa ya di dalam?" Tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas Tina ngecek kamar anak-anak panti, juga semuanya udah pada tidur. Jadi gak mungkin ada yang jahil di saat itu. Akhirnya Tina langsung balik ke kamar terus dia lanjut tidur. Besok paginya Tina langsung nanya ke Om Rino, karena kebetulan Om Rino mampir ke panti. Tina bilang, "Kenapa ada yang ketok-ketok pintu kamar sebelah Tina ya? Yang kosong itu pas jam 12 malam. Ngedenger itu omnya agak kaget dan bilang ke Tina, "Enggak, kamu salah dengar." Akhirnya karena rasa penasaran Tina juga gak terbayar, dia nanyalah ke salah satu anak yang paling tua di panti namanya Lisan. Tina nanya hal yang sama kayak apa yang dibilang ke Om Rino, dan katanya Lisa. Dia bilang kalau Om Rino kayaknya pakai pesugihan, dan yang ada di dalam kamar kosong itu kayaknya rahasia Om Rino. Kenapa Lisa bisa yakin?
Karena katanya Lisa, setiap tahun semenjak ditinggal Mbak Tina, pasti ada satu anak panti yang sakit, sampai meninggal. Dengar hal itu tuh Tina kaget banget soalnya, ia juga gak pernah dikasih kabar sama om dan tantenya kalau misalkan ada anak panti yang meninggal juga. Akhirnya Tina jalan ke kamar sambil kebingungan, karena dia mikir, dia kan dari kecil tinggal sama mereka, dan mereka juga udah termasuk orang tuanya juga kan. Dia yakinlah, kalau mereka gak akan nyentuh hal kayak gitu, apalagi untuk panti asuhan. Akhirnya di malam kedua, Tina mutusin untuk gak tidur, biar kalau ada ketokan itu, dia langsung nyamperin. Tapi kali ini dia ngajak Lisa dan untungnya Lisa juga mau. Tina sama Lisa nunggu di kamarnya Tina sampai jam 12. Nah pas banget di jam 12, ketokan itu ada lagi. Akhirnya mereka berdua langsung lari ke pintu kamar itu. Tapi kali ini, Tina mutusin buat dobrak kamar itu, karena dia mikirkan gak ada Om Rino juga di panti itu. Nah pas Tina lagi dobrak, tiba-tiba ada suara anak kecil teriak kenceng banget. Ternyata itu Akbar. Dia bilang kalau Tio di kamar tuh kayak bukan Tio. Pas disamperin sama mereka, Tio udah tiduran di lantai, badannya kejang-kejang. Mulutnya ngeluarin busa sambil nunjuk-nunjuk di belakang pintu kamarnya. Pas Tina, Lisa sama Akbar nengok ke belakang, ternyata ada genderuwo besar banget lagi berdiri. Terus genderuwo itu jalan ke badannya Tio dan masuk ke dalam badannya Tio. Gak lama Tio pingsan dan Tina langsung nelpon Om Rino. Tapi di situ Om Rino gak bisa ditelepon, nomornya gak aktif, karena pada tahun itu kan juga belum ada aplikasi Gojek buat mesen. Jadi mereka semua anak-anak panti berdoa-doa buat Tio, sambil diangkat badannya ke kasur, didoain-doain, sambil nelponin Om Rino berkali-kali. Tapi 2 jam kemudian, Tio meninggal. Besokannya, Tina yang gak bisa tidur, dia nungguin Om Rino untuk datang ke panti, dan bener aja, Om Rino datang sekitar jam 10 pagi. Tina bilang kalau Tio tuh udah gak ada, tapi tanpa kaget atau apa, Om Rino udah nyiapin pemakaman di halaman belakang panti. Om Rino juga udah datang sama Ustadz di situ untuk bantuin makamin Tio, yang mandiin pun Om Rino sendiri. Semua anak panti di situ nangis-nangis ngeliat Tio udah gak ada. Nah, yang kesal di situ cuma Tina sama Lisa, karena cuma mereka yang sebenarnya tahu kalau ini tuh kejadian disengaja. Akhirnya setelah pemakaman, Tina langsung nyamperin Om Rino. Tina bilang juga kalau dia udah tahu semuanya, dan Tina langsung nuduh Om Rino, bilang kalau Tio adalah tumbal pesugihan Om Rino. Tina pun di situ ngancem mau bawa ini ke polisi kalau misalnya Om Rino gak ngaku, karena dia ngerasa juga udah keterlaluan kan. Akhirnya Om Rino ngaku dan jelasin ke Tina semuanya, kalau Om Rino tuh sebenarnya emang pakai pesugihan. Lisa orang pertama yang nanya ke Om Rino masalah ini, karena Lisa udah curiga sebenarnya. Dia juga suka ngeliat Om Rino masuk ke dalam kamar kosong ini, dan dia bawa sesajen ke dalam kamar itu. Dan gak cuma itu, Lisa juga ngeliat sosok genderuwo yang sama, kayak yang masuk ke dalam badan Tio, ada di dalam kamar itu. Mendengar itu semua, Tina kaget dan langsung marah banget. Tina nanya, kenapa Om harus ngelakuin itu? Akhirnya Om Rino pun langsung ceritain semuanya ke Tina. Jadi Om Rino ngelakuin itu semua demi mempertahankan jabatan Om Rino yang udah tinggi. Karena ketika jabatan udah tinggi, pasti akan ada orang yang gak suka sama dia dan pengen jatuhin dia. Jadi Om Rino di situ ngerasa harus kuat untuk mempertahankan jabatannya dia. Setelah Tina tahu semuanya, akhirnya karena Tina gak setuju sama kelakuannya Om Rino, Tina memutuskan buat pergi menjauh dari panti asuhan itu. Dan kabarnya sekarang, katanya beberapa bulan kemudian, Tina meninggal. Meninggalnya karena ditumbalin sama Om Rino. Om Rino gak mau rahasianya terbongkar karena Tina tahu semua dan kemungkinan bakal laporin Om Rino ke polisi.